Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara? Tetap dalam lindungan Tuhan, penyertaannya sempurna. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap perkenanan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau yang mengurapi kami Tuhan, sehingga kami boleh bawa pujian kami, penyembahan kami ke hadapan-Mu. Kau yang mengurapi kami ya Tuhan, supaya kami layak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya bersama dengan-Mu saja Bapa kami dapat lewati semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Adalah
tahun ini Tuhan. Sungguh kami lihat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari angkat tangan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu baginya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Kekuatan-Mu Tuhan atas kami. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Allah kami yang perkasa, Raja yang mulia. Dan lebih dari itu, Engkau sahabat sejati kami, Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kasih karunia-Mu atas kami itu cukup, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang mau memuji, menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Oh, banyak yang percaya kalau Tuhan Yesus dialah satu-satunya sahabat kita. Amin. Kita mungkin punya banyak teman secara jasmani, tapi satu-satunya ketika kita nggak tahu mau cerita sama siapa, Dia satu-satunya Tuhan kita. Amin. Amin. Kan ada satu sobat yang setia. Dia tak pernah tinggalkan kita. Susah senang, Dia selalu ada sama kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus.
namamu, katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sungguh hanya Engkau Tuhan, satu-satunya sahabat, sobat setia, teman sejati. Karena kami sudah pilih hidup kami untuk lakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari musik memuji Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, You are the only one. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku,
lewat hari-hari di mana ketika kami sendiri, Engkau ada bersama dengan kami. Hari-hari di mana kami mendapat sukacita, Engkau pun ada bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih buat setiap hari-hari kami, Tuhan. Kami mau sampai akhir hidup kami. Kami mau melayani-Mu, kami mau menyembah-Mu, Tuhan. You are the only one, God. You are the only one, Almighty God. You are the only one. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai
Engkau memanggil kami kembali Tuhan. Kami mau setia seperti Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Ini pujian kami, sembah kami bagi-Mu ya Tuhan. Saatnya kami duduk seperti Maria mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Membuahkan buah-buah yang baik. Menjadi murid-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Supaya apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan adalah firman benih yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada dalam ibadah-Mu. Kami membawa pujian dan syukur kami. Kami bersuka cita saat kami menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Bapa, Engkau ada bersama dengan kami, dan saat ini waktu yang ada kami gunakan untuk membuka firman Tuhan. Urapi kami sekalian Tuhan, agar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita kembali berjumpa. Saya berdoa dan percaya Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita, tetap sehat, tetap kuat iman, dan tetap selamat di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini bagi saya untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat kepada firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Begitu banyak orang memiliki nama Immanuel. Di bagian depan, di bagian tengah namanya, bahkan di bagian akhir nama seseorang, ada juga yang menggunakan kata Immanuel. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang tua yang memberikan nama anaknya Immanuel, karena mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka berharap dan meminta kepada Tuhan, agar anak mereka seperti kata Immanuel ini, maka anak yang mereka sayangi akan disertai oleh Tuhan senantiasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Immanuel ini adalah rencana Allah yang besar. Bagi kita, jangan kita anggap ini adalah hal yang biasa, tetapi kita akan melihat bahwa Immanuel ini merupakan satu janji Allah bagi kita. Kalau kita melihat di dalam kata Immanuel ini dituliskan, orang mengetahui ditulis dalam kitab Matius, Perjanjian Baru, kitab yang pertama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu juga bahwa setelah beberapa puluh tahun, bahkan ratus tahun, ketika Allah memalingkan mukanya, ketika Allah tidak lagi ingin mendengarkan seruan daripada umat pilihannya, orang Israel, bangsa Yehuda, ketika mereka tidak lagi mentaati segala perintah Allah, maka Allah berhenti, Allah berdiam untuk tidak melakukan apa-apa, karena betapa Allah sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh umat pilihannya. Mereka adalah umat pilihan Allah, dipilih oleh Allah, bangsa yang kecil, tetapi karena penyertaan Tuhan, tidak ada hal yang tidak dapat mereka lakukan. Kota yang begitu besar diberikan oleh Tuhan bagi mereka, lawan yang begitu banyak dikalahkan, karena Tuhan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Hari ini kita akan melihat kenapa akhirnya Allah memberikan kata Immanuel. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kata Immanuel ini bukanlah pertama kali dituliskan dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat 23 tadi. Tetapi Immanuel ini adalah merupakan nubuatan Nabi Yesaya. Kurang lebih 400 tahun sebelum kelahiran Kristus di dalam dunia ini, Yesaya pernah menubuatkan. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Yesaya pasal ke-7
ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, 400 tahun sebelum kelahiran Kristus, Allah sudah menyatakan janjinya. Allah sudah merencanakan bahwa dia akan berdiam diri akibat daripada perbuatan bangsa yang dipilihnya yang tidak mentaati perintah Allah, sehingga Allah akan berdiam diri. Tetapi Allah sebelumnya, dia berkata, nanti akan lahir seorang anak yang dikandung oleh seorang dara, seorang wanita, di mana anak itu akan diberikan nama Immanuel. Kata Immanuel hari ini begitu sangat terkenal. Ada toko buku Immanuel, ada nama orang Immanuel. Dan hampir saja mungkin bagi generasi-generasi yang ada sekarang mungkin tidak terlalu dalam untuk melihat bahwa ada makna yang besar dari kata Immanuel ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan hari ini kita akan belajar apa makna daripada Immanuel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa Immanuel ini merupakan suatu nubuatan yang ajaib. Ada 3 hal yang ajaib dari Immanuel. Yang pertama adalah nubuat yang ajaib, yang artinya apa yang Tuhan berikan kepada umatnya. Immanuel ini diberikan beberapa tahun sebelum daripada Kristus itu lahir. Dan apa yang Tuhan firmankan kita tahu selalu digenapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kepada janji-janji Tuhan, ini mengingatkan kepada kita, peganglah janji Tuhan. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu sudah memegang berapa banyak janji Tuhan. Tapi satu hal yang saya yakin di hadapan Tuhan adalah kalau kita memegang janji Allah, ketika Dia berjanji kepada kita, maka saya yakin dan percaya, maka janjinya itu pasti digenapi. Bersyukurlah, berbahagialah bagi kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan dan kita akan menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama dari kata Immanuel ini adalah nubuatan yang ajaib. Kalau di dunia ini mungkin ada yang mungkin mencoba melakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Begitu banyak orang suka datang kepada peramal. Begitu banyak orang hari-hari ini ingin tahu apa yang terjadi masa depannya. Bukan hanya orang dewasa, orang tua yang ingin mungkin kekayaan atau ingin usahanya berhasil atau masa depannya seperti apa. Bahkan anak-anak muda, mereka percaya kepada ramalan, kepada bintang-bintang, horoskop dan segala macam yang sebenarnya semua itu adalah bukan berasal daripada Allah dan bukanlah janji daripada Tuhan. Tetapi begitu mudahnya orang untuk percaya akan hal itu. Karena apa? Mereka ingin mendapatkan informasi atau ingin tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Immanuel, kita percaya bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Kita tidak mencari tahu apa saja yang bisa terjadi di hari depan kita. Tapi yang satu hal yang kita percaya, bahwa Allah menyertai kita. Dan kalau Tuhan berjanji Allah menyertai kita, maka janjinya itu digenapi. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kata Immanuel ini diberikan kepada bayi Yesus yang lahir di Bethlehem. Ya. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Dan dikatakan tadi seorang bayi dikandung oleh Roh Kudus. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang lahir karena Roh Kudus. Dan itu merupakan suatu kelahiran ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat kata Immanuel, kalau kita mengingat Allah beserta dengan kita, maka bukan hanya janjinya yang ajaib kepada kita, tapi begitu banyak kedatangannya pun ajaib ke dalam dunia kita. Bagaimana dia lahir tanpa daripada hubungan suami istri, tetapi Kristus lahir karena Roh Kudus yang ada sehingga
Maria saat itu boleh mengandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa Allah, yaitu Yesus Kristus, tidak diciptakan. Tetapi Allah memang datang ke dalam dunia ini. Manusia diciptakan dan dilahirkan, tetapi Allah tidak diciptakan. Allah hanya dilahirkan. Hanya Kristus yang ajaib. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah ketika kita melihat Immanuel, itu merupakan nama yang ajaib. Kenapa disebut namanya yang ajaib? Hanya Immanuel yang tidak pernah ada akhir atau batasnya. Firman Tuhan berkata, Allah beserta dengan kita. Ketika kita berjalan dalam kehidupan kita, seringkali manusia merasa begitu berat, seringkali merasa begitu sendirian atau merasa kesepian menjalani kehidupan ini. Seolah-olah tidak ada yang peduli. Seolah-olah persoalan ini harus dipikul dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita. Dia berkata, Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Kapan Dia beserta dengan kita? Setiap waktu. Sekarang dan selamanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, ya, waktu Allah datang ke dalam dunia ini, Allah ingin manusia itu dilindungi. Allah ingin manusia itu mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Kita melihat bagaimana ketika Adam dan Hawa diciptakan. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu hari ke-6. Tetapi sebelum manusia diciptakan pada hari yang ke-6, 5 hari lamanya Allah menyediakan segala sesuatu. Itu membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kita sebagai manusia. Allah merencanakan hal-hal yang baik dan semuanya sempurna. Tapi satu hal, Allah memberikan kepada kita hak bebas untuk memilih. Manusia diberikan kebebasan untuk percaya kepada Allah, untuk takut kepada Allah atau tidak. Hari ini kita melihat bahwa nama yang ajaib, tidak ada nama seperti yang diberikan oleh nama Yesus. Yaitu nama di atas segala nama. Namanya begitu ajaib Bapak Ibu Saudara. Yesus begitu berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Yesus bisa mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin secara fisik kita tidak lagi melihat keberadaan Yesus di tengah-tengah kita. Tetapi ingatlah kepada janji Allah bahwa Dia telah mengutus Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Saya senang kalau mengingat nama gereja di tempat ini, GSJ El Shaddai. El Shaddai artinya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Allah itu begitu luar biasa. Saya mengingatkan buat kita sekalian bagaimana Kisah Para Rasul berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah yang menyertai kita, Dia berjanji bahwa mari kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ini ayat yang sangat terkenal yaitu tentang amanat agung. Ya. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-20, Matius pasal yang ke-28, maaf Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-20. Ya. Demikianlah firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus dan mengajar kepada mereka segala sesuatu yang Yesus pernah ajarkan kepada murid-muridnya. Dan ayat berikutnya berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi penyertaan Tuhan, Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Tuhan sudah merencanakan yang baik. Kalau kita melihat kembali kepada perjalanan hidup orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Ada amin.
Bangsa Israel pun dipilih oleh Allah. Bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Kita ditebus dari dosa agar kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi perjalanan di padang pasir harus dilewati. Bagaimana mereka harus berjalan di tengah panas pada siang hari. Mereka harus berjalan betapa dingin di malam hari untuk menerima janji Allah. Kota Kanaan tidaklah terlalu jauh untuk mereka berjalan dari Mesir. Tetapi mereka akhirnya harus melewati 40 tahun di padang gurun untuk berjalan menuju pada janji Allah. Dan kita ketahui bahwa hanya 2 orang yang keluar dari Mesir yang akhirnya bisa masuk ke dalam kota perjanjian. Ini membuktikan bahwa walaupun Allah sudah menyelamatkan kita, Allah akan memproses kehidupan kita. Allah akan membawa kita dari hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana ketika padang gurun itu panas, Allah menyediakan tiang awan. Ketika padang gurun itu begitu dingin, Allah memberikan kehangatan melalui tiang api yang menyala-nyala. Ketika mereka lapar, mereka diberikan makanan mana surgawi. Ketika mereka lapar, mereka juga diberikan burung untuk mereka boleh ambil menjadi daging. Ketika mereka haus, Tuhan menyediakan air. Bagaimana dengan kehidupan kita? Setelah kita percaya sama Tuhan, seringkali kita ada tantangan, seringkali kita ada pergumulan, seringkali kita punya masalah dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan memberikan apa yang tidak kita punya. Tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Betapa banyak kesaksian yang saudara sudah harus ceritakan kepada dunia ini. Bagaimana yang tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu adalah mungkin. Yang pernah mengalami katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sinilah kita belajar. Tuhan memang tidak memaksa kita, tapi Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tetapi di dalam kehendak bebas itu, hendaklah kita boleh terus berjalan menurut rencana Allah, yaitu tetap percaya kepada Allah. Walaupun kita sedang berjalan dalam dunia ini, kita masih diberikan umur panjang, kita mengucap syukur. Tahun ini, tahun 2020 kita belum akhiri, tetapi tahun 2020 ini kita mengalami pandemi COVID-19. Bagaimana wabah penyakit ini melanda seluruh dunia. Yang tadinya tidak biasa untuk mencuci tangan, sekarang wajib mencuci tangan. Kemana-mana kita harus menggunakan masker. Kemana-mana sekarang harus diadakan social distancing atau menjaga jarak. Bahkan di gereja Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita hadir di dalam suatu acara, sekarang kapasitasnya dibatasi. Bahkan ada ibadah-ibadah gereja yang hari-hari ini harus dilakukan dengan media online seperti hari ini. Tetapi semua itu Bapak Ibu Saudara terjadi bukan untuk membuat kita menjadi lemah. Semua itu terjadi karena Tuhan tahu bahwa ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tahu kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Tuhan tahu kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini yang tidak enak. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan Dia adalah Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Firman Tuhan berkata, Kejadian Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan Allah kita yang setia. Begitu banyak puji-pujian kepada Tuhan yang mengatakan Tuhan kita adalah Allah yang setia. Kita tahu lagunya, kita hafal, dan kita suka menyanyikan. Tapi saatnya hari ini bukan hanya kita hafal, bukan karena kita suka akan nyanyinya, tetapi apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Allah yang setia. Kesetiaan kepada Allah itu akan kita alami ketika kita melewati kesusahan. Karena apa?
Mungkin waktu kita lagi senang, banyak orang dekat sama kita, itu biasa. Tapi waktu kita keadaan susah, waktu kita membutuhkan pertolongan, siapa yang dekat dengan kita? Mungkin ada orang-orang yang masih dekat dengan kita, tapi mereka juga terbatas. Pada akhirnya, bisa saja orang yang dekat sama kita pun mereka tidak bisa tetap bersama-sama dengan kita. Ada keterbatasan, tetapi berbeda dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu tidak terbatas. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia ada waktu kita diberkati. Ada amin? Dia ada waktu kita senang. Dan dia juga ada waktu kita dalam keadaan susah. Waktu kita ada masalah. Apapun situasinya, dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dikatakan Allah yang tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Ada dua perkara di sini yang berbeda. Yang pertama, membiarkan. Banyak orang ada bersama dengan kita, tapi mereka mungkin tidak bisa menolong apa-apa. Ya udah, biarin aja. Tetapi Tuhan bukan Allah yang membiarkan kita. Dia peduli sama kita. Banyak orang yang akhirnya karena tidak bisa berbuat sesuatu, mereka akhirnya pergi, meninggalkan kita. Tetapi Tuhan bukan Allah yang pergi meninggalkan kita. Karena apa? Karena Dia Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa menolong persoalan kita. Dia bisa mendengarkan setiap seruan kita. Bahkan dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan dia senang untuk menyatakan kepada kita. Hari ini saya memberikan tantangan iman pada Bapak Ibu Saudara. Jika ada doa-doa di dalam hidup kita, yang hari-hari kita merasa sudah doa, tapi kita belum mendapatkan jawaban yang baik menurut kehidupan kita. Tetaplah percaya, tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena kita mengenal kepada Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sehingga ayat selanjutnya berkata, Ibrani pasal 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya kita bisa berdiri dengan iman kita di hadapan dunia ini dan juga disaksikan oleh Allah kita. Jika kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Yaitu kita tetap percaya dengan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah penolong dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan. Masalah, kesulitan, keadaan yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan arti Tuhan tidak mengasihi kepada kita, tetapi justru menjadi kesempatan di mana Tuhan ingin melihat bagi orang yang diberkati, orang yang diselamatkannya akan tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan dan berkata, Tuhan adalah penolongku. Puji Tuhan, inilah makna kenapa ada rencana yang begitu panjang, kenapa ada rencana yang begitu luar biasa diberikan kepada kita, yaitu Dia adalah Allah Immanuel. Allah ingin memastikan saya dan saudara kita boleh mengenal dengan kuat bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, mari kita akan menutup firman Tuhan pada saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang adalah menyertai kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, biarlah kami boleh tetap berdiri dengan kuat di dalam iman kami kepada Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Engkau adalah penolong atas kehidupan kami. Apapun situasi bisa terjadi dalam kehidupan kami. Baik yang senang maupun yang susah. Baik yang baik maupun yang kurang baik. Tetapi semua itu akan membuat kami selalu berkata, Engkau adalah Tuhan penolong atas kehidupan kami. Memberkati buat setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Hamba berdoa, apapun yang menjadi keberadaan mereka, yang sakit, yang susah, yang membutuhkan pertolongan, mereka boleh tetap percaya, mereka tetap berkata, Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, memberkati buat gereja ini, memberkati buat gembala sidang, bersama dengan pengurus yang ada, urapan-Mu boleh terus turun. Pakai hidup mereka untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati buat semua jemaat yang sudah hadir mendengarkan ibadah pada saat ini. Biarlah kehidupan mereka boleh terus bercahaya, menjadi terang bagi dunia ini, menjadi saksi bagi dunia ini bahwa ada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa